itu penting sekali untuk anak ya, dimulai dari saat kecil. Saat ini sudah bergeser untuk parenting, tidak lagi menjadi mau jadi insinyur, mau jadi guru, tapi bagaimana menjadi kalau perempuan adalah istri yang soleh, ibu yang baik, kalau laki-laki adalah suami yang soleh dan ayah yang luar biasa, karena Indonesia ini sudah danger di fatherless itu tadi ya. Nah, terutama untuk yang mengenalkan puasa ini, bagaimana kita mengenalkan cinta puasa pada anak, begitu ya. Bagaimana menjadikan Ramadan ini ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman bicara, kita ketemu lagi di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita bareng siapa nih, Kak Ica? Oke Kamida, jadi episode kali ini spesial sekali karena kita kedatangan salah satu dosen PAUD UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu ada Bunda Dr. Maulidia Ulfah, MPDI. Halo Bunda. Hai, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah, gimana nih Bun kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa bahagia. Bahagia selalu ya Bun ya, Bahagia terpancar selalu. dari mukanya sangat Banget sumringah. ya, Kak Ica ya. Harus selalu bahagia ya. Iya, Masya Allah. Bunda boleh dong disapa terlebih dahulu teman bicara yang di rumah? Oke, teman bicara semuanya, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu happy dengan anak-anak dan keluarga juga. Nah, pada tema kali ini kita akan sharing bersama Bunda kita, Bunda Ulfa, pada pembahasan parenting, mengenalkan puasa bagi anak nih Bunda. Iya Kamidah, jadi berhubung Bunda sudah ada di sini ya, Betul. kita langsung aja nih tanya-tanya ke Bunda. Bunda tanya tanya dong. Boleh dong. Nih, kita ingin tahu terlebih dahulu Bun, kira-kira parenting itu apa sih? Ya, oke. Ini adalah pertanyaan pertama ya, yang pasti banyak ditanya juga oleh teman bicara semuanya. Parenting itu apa sih? Betul, Gitu. Iya. Nah, parent itu adalah orang tua ya. Itu tambahin ing maka sedang melakukan ya. Jadi misalnya reading ya, sedang membaca, berarti ini adalah proses bagaimana orang tua mendidik anak, proses bagaimana orang tua membesarkan anak. Ya, membesarkan anak di sini tentunya ya tumbuh kembang anak apa aja, misalnya fisiknya, kemudian kognitifnya, sosialnya, emosionalnya ya, dan lain-lain ya, bagaimana itu tumbuh kembang anak menjadi optimal. Namun ya, ketika kita berbicara parenting, begitu itu belum tentu orang tua. Karena menurut saya ya, kalau kita ngomongin parenting itu dimulai dari sebelum menikah. Nah, ini kakak-kakak belum nikah kan? Iya. Belum. Pas Boleh banget Bu, ya. cariin Bu barangkali. Iya. Jadi parenting itu dimulai dari sebelum menikah, dari mulai bagaimana nih memilih pasangan begitu ya. Oh, dari situ dulu ya Bunda ya. Iya, karena berdasarkan riset begini, banyak orang siap nikah tidak siap jadi orang tua. Ya, contohnya adalah begini, misalnya ya, kakak kalau misalnya nanya ke yang lain ya, ibu-ibu itu kalau mau nikah itu apa saja sih yang dibicarakan kan Iya, begitu betul, ya. Bun. Pasti yang dibicarakan, gedungnya di mana, Iya. makannya, ya kan? Betul. Tanggalnya yang cakep, Gaunnya. ya. Nah, muanya dan sebagainya. Tidak sampai membicarakan bagaimana anaknya mau berapa nih. Iya. Wah, coba itu tanya yang sedang pacaran itu ya. Nggak ada itu. Kalau misalnya nanti terjadi kekerasan, kemudian mendidik anaknya mau ke sekolah kemana, itu nggak ada begitu. Makanya tadi banyak orang siap anak tidak siap jadi Orang tua. Nah, padahal ini penting ini. Tidak ada sekolah formal di Indonesia menjadi orang tua. Ya, Betul, Bu. teman bicara coba cek. Ada nggak sekolah menjadi orang tua jurusannya? Nggak ada kan? Tidak ada. Belum Nggak ada ya. Belum ada. Padahal guru itu
ada sekolahnya, TNI ada sekolahnya, ya kan, dokter Ada juga. sekolahnya, ya. Padahal mendapatkan anak itu adalah SK-nya dari Allah. Langsung ya Bun ya. Iya, kalau guru kan SK-nya dari atasan begitu ya. Tapi ini SK-nya dari Allah dan ini menjadi amal jariah. Makanya ilmu parenting itu penting sekali kita pelajari, terutama yang sebelum nikah juga belajar. Betul banget ya Kak Ica ya, ini investasi kita gitu sebelum menikah. Nah Bunda, mungkin kita nyerempet ke tema ya Bunda. Oke, iya. Bagaimana sih mengenalkan puasa pada anak nih Bunda, apalagi yang baru pertama kali? Nah, pada bulan Ramadan ini ya, mungkin banyak orang tua yang newbie ya, yang baru menjadi orang tua. punya anak ya kan, sehingga aduh gimana ini anakku mulai dididik atau ngajarin puasanya sejak kapan? Iya. Ya kan, mungkin bingung begitu. Betul, ya, Bun. karena tidak ada pelajarannya Iya. dulu. Mungkin dilatih sama orang tuanya dulu saat SD. Oh ya nanti saya ajarin SD Iya. begitu ya. Tapi ya kalau kita belajar terkait parenting ini, bagaimana mengenalkan puasa ya, itu adalah di usia 5 sampai 7 tahun. 5 5 tahun sampai berarti sekitar TK begitu TK ya. ya, Bunda. Nah, tentu saja kata kuncinya adalah tidak memaksakan anak ya. Iya. Itu kata kuncinya ya, teman-teman tidak bicara. memaksakan. Tidak Tidak memaksakan. memaksakan. Karena kalau saat kecil adalah proses belajar begitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kira-kira mampu ya di usia 3 tahun atau 4 tahun ya, misalnya di KB begitu sudah mulai bisa menahan begitu. Oke, sampai duhur begitu. Nah, itu bisa Proses begitu ya. dulu ya, Bunda, Nggak ya. harus menunggu SD. Step by step ya, Bun, ya. Iya, jadi apa ya? Puasa sambung mungkin ya namanya ya. Jadi nanti duhur buka terus disambung lagi begitu ya. Tapi kata kuncinya adalah kita tidak boleh memaksakan. Tapi dengan pembiasaan itu maka nanti akan terlatih gitu ya. Karena kalau tidak dibiasakan tiba-tiba langsung puasa full nanti sehari, itu nanti juga kaget begitu ya. Jadi memang harus step by step dan harus sabar juga ya Bun ya Iya. gitu. Berarti tadi umur yang ideal itu 4 ya, 4 tahun, 4 iya. tahun. Tapi lebih kepada bagaimana orang tua itu pasti mengetahui anak itu siap puasa atau tidak. Jadi gitu. mengenal dulu anaknya gitu. Iya. Nah, cara kita bisa tahu anak itu tuh udah siap berpuasa tuh gimana, Bun? Nah, ketika usia 4 tahun ya, atau di sana playgroup gitu ya, sudah ada bisa bernegosiasi. Nah, sudah ada kalau bahasa sekarang itu deep talk gitu ya. Antara anak dan orang tua gitu ya. Iya ya, bahwa kita perlu juga mengajarkan kepada anak bahwa hadiah itu tidak gratis. Ibaratnya surga itu tidak gratis ya. Nah, kakak-kakak kan tahu ya kalau surga itu pasti nggak gratis. Karena apa? Ya, karena kalau masuk surga itu harus puasa, harus sholat kan begitu ya. Maka kita melatih kepada anak juga seperti itu begitu. Cuman ya ketika mengajarkan puasa itu tidak berbasis apa ya, oh kamu nanti puasa saya kasih hadiah. Jadi nanti orientasinya hadiah. Tapi bukan ke sana ya. Bahwa kita deep talk itu adik kuat puasa atau tidak seperti yang teman-temannya begitu ya. Nah, di sekolah pun juga diajarkan ya. Biasanya kalau di TK di PAUD itu ya tidak makan sampai duhur. Nah, nanti kemudian makan lagi ya. Gitu. Jadi pembiasaan itu penting untuk anak ya, karena itu nanti agar tertancap ya kepada anak ya, dan lagi teladan ya. Ketika sekitarnya juga puasa, maka anak-anak akan melihat, oh kakakku puasa, orang tua puasa, sehingga dia akan melihat gitu ya. Merasa termotivasi. Betul, termasuk untuk misalnya puasa. mungkin juga dengan cerita begitu kan, dengan bercerita manfaatnya atau kisah-kisah puasanya seperti apa, sehingga menjadikan Ramadan itu menyenangkan untuk anak. Dan itu menjadi PR kita semuanya, bagaimana kita menjadikan Ramadan ini ramah anak. Itu penting itu. Nah itu relevan ya Bun ya. Nah, gimana sih Bun cara untuk memotivasi anak? Biasanya kan kalau di bulan Ramadan nih, apalagi anak-anak yang baru berpuasa,
males-malesan, tidur terus, main HP terus. Nah, gimana caranya mengalihkan ke hal-hal positif gitu, Bun? Nah, ini pertanyaan bagus ya, karena pasti sering ditanyakan. Bahkan, wah tidur itu ibadah. Iya. Akhirnya kemudian tidur terus ya. Tidur terus Atau kebablasan kalau nyampe puasa, Isya. tapi main HP terus. betul itu, Bun. Apalagi ini ya Ramadan, liburnya agak lamaan Iya. ya gitu. Nah, yang pertama adalah kita melibatkan anak. Ya, melibatkannya seperti apa? Contohnya, contoh misalnya kan kita kalau sama anak itu ya 30 ya 1 bulan itu kan ada menu gitu. Ada menu. Kita mengajak anak, kira-kira mau menu sahurnya apa, menu buka puasanya apa. Itu menjadikan Ramadan itu ramah anak gitu ya. betul. Nah, ketika itu dibikin tabel misalnya ya, nah itu kesepakatan dengan anak. Oh, mau makannya sama telur, oh mau makannya sama sayur sop dan sebagainya. Nah, kemudian diajak belanja dan jadi melibatkan anak itu ya kan akan menyibukkan anak tersebut ya. Kalau tidak ya nanti ujung-ujungnya jatuhnya adalah kebanyakan tidur, kebanyakan main HP. Dan itu banyak terjadi di mana-mana dan orang tua sering bertanya bagaimana nih agar lepas dari HP. Tentu saja kita melibatkan anak itu tadi begitu. Dan misalnya mengajak ke masjid begitu ya. Jadi tidak hanya menyuruh saja ya. Masih banyak orang tua yang ayo sholat, tapi ternyata tidak sholat. Nah, atau misalnya nyuruh sholat saja tapi sholatnya nanti sendiri. Tapi ketika mengajak anak begitu ya, anak melihat dan itu akan lebih menyenangkan dan terpatri di anak itu otaknya. Jadi harus dicontohkan juga ya Bun ya sama orang tuanya ya. Jadi bukan cuman yang nyuruh aja, tapi kita pun harus terlibat di dalamnya gitu ya Bun. Betul. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak ya. Jadi ibaratnya adalah ketika kita mengajarkan hal yang ramah tanpa kekerasan, maka itu nanti masuknya ke bagian otak itu otak klimbik ya, namanya otak klimbik. Itu apa tuh, Bun? Itu adalah otak emosi. Secara sederhananya adalah begini, otak klimbik itu adalah otak kasih sayang begitu ya. Ibaratnya begini, kakak kalau misalnya saya minta dulu kan di SMA hukum Newton belajar Archimedes, saya minta untuk ngapalin di sini bisa? Gimana ya? Sekarang saya tanya, kalau misalnya saya minta untuk topi saya bundar menyanyi, apakah bisa? Bisa. Diajarkan saat kecil loh, ya kan? Diajarkannya saat kecil, gitu kan? Iya. Padahal yang kemarin baru SMA. Iya, baru aja ya. Kenapa Iya, kok inget? Padahal nggak dinyanyiin tiap hari, ya? Kenapa ayo? Karena pembelajarannya sampai kepada otak limbik. Sedangkan kalau yang hafalan tadi sampai ke neokortek aja, ke kortek yang hafalan gitu. Nah, jadi ketika pembelajaran hal-hal yang menyenangkan itu sampai ke limbik, itu akan lebih berkesan gitu ya. Nah, misalnya nih kalau yang pacaran ya, pasti ditembaknya inget tanggalnya, makannya di mana. Ayolah. Begitu. Oke Bun, berarti seberapa penting sih parenting bagi anak itu dan apa dampaknya bagi kehidupan anak ke depannya? Ya, jadi parenting itu penting sekali untuk anak ya, dimulai dari saat kecil. Saat ini sudah bergeser untuk parenting tidak lagi menjadi mau jadi insinyur, mau jadi guru, tapi bagaimana menjadi kalau perempuan adalah istri yang soleh, ibu yang baik, kalau laki-laki adalah suami yang soleh dan ayah yang luar biasa, karena Indonesia ini sudah danger di fatherless itu tadi ya. Nah, terutama untuk yang mengenalkan puasa ini, bagaimana kita mengenalkan cinta puasa pada anak, begitu ya. Bagaimana menjadikan Ramadan ini ramah anak dengan kegiatan-kegiatan, misalnya tadarus, misalnya diajak ke masjid, misalnya taraweh bersama, misalnya kegiatan permainan dan sebagainya, itu yang menyenangkan begitu, karena itu nanti akan terkesan untuk anak. Jadi tentu saja teman bicara harus mengurangi hal-hal yang bersifat kekerasan begitu ya, karena kalau kekerasan itu nanti bisa merusak ya saraf neuron-neuronnya begitu, dan itu akan hilang 200 tahun, artinya sampai meninggal pun
Ya masih Allah. teringat ya. Nah, kakak kan masih kalau dikerasi orang tua saat kecil pasti masih ingat. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita buka inner child-nya pasti, ya kan. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita menghadirkan Ramadan yang ramah anak itu, mengenalkan puasa dan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya itu, sehingga itu menyenangkan dan berkesan kepada anak gitu. Oh, luar biasa banget ya. Jadi kita harus melibatkan gitu setiap kegiatan-kegiatan untuk anak ya Bun ya. Nah Bunda, mungkin ini terakhir Bun, boleh kasih tips nih buat teman bicara kita di rumah. Ini kan podcast bukan cuma untuk orang tua ya, banyak yang mahasiswa juga Iya. gitu. Tips parenting yang bagus tuh seperti apa sih Bun? Oke, ya. Yang pertama, tips parenting yang bagus sebenarnya tidak ada. Tidak karena bukan tidak ada ya, karena bisa jadi nanti pengasuhan pada anak pertama dengan anak kedua dan anak ketiga itu berbeda. Oh, Itu ya, begitu. itu yang harus dikunci dari parenting itu. Iya, Bun. Bisa jadi kita kasih solusi anak pertama, anak kedua itu berbeda. Nah, makanya ya untuk yang mahasiswa atau yang belum nikah adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Bagaimana meminimalisir kalau saya sih mengatakan pola asuh warisan, karena pola asuh warisan itu kalau di riset itu ada sekitar 12 kata menyimpang, dan itu sebuah proses yang kita harus mengubah. Artinya pola asuh warisan yang baik bisa dicontoh, tapi pola asuh warisan yang kekerasan itu harus mulai diubah. Contohnya misalnya mengancam, ya kan? Banyak yang mengancam kosong, misalnya, oh kamu kalau nggak puasa nanti nggak tak ajak jalan-jalan. Iya. Nah itu kan ancaman kosong, misalnya seperti itu ya. Kemudian menyuruh, memaksa, kemudian meremehkan. Hah, kok nggak bisa? Itu aja tetangga dibandingkan. meremehkan ya. Jadi ada 12 hal yang itu harus kita pelajari bersama sehingga kita bisa terhindar dari hal tersebut. Dan ya itu tadi, semuanya butuh proses, karena yang namanya mendidik itu tidak mendadak. Dimulai dari memilih pasangan. Kembali ke Dimulai sana. dari nol banget ya, memilih pasangan gitu. betul. Mendidik itu tidak mendadak, itu Betul. keren banget ya buat quotes, quotes Iya. WA ya. Ya Masya Allah, ternyata inspiratif sekali ya Kak Mida Betul ya banget, perbincangan Kak kita Ica. kali ini dengan Bunda Ulfa. Oke Bun, mungkin sekian Bun perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah banyak sharing dan juga memberikan banyak tips nih untuk teman bicara yang ada di rumah. Jadi teman bicara, semoga kita bisa menerapkan dan mengaplikasikan apa yang telah disampaikan tadi ya oleh Bunda Ulfa. Dan tentunya parenting ini bukan hanya diperuntukkan kepada teman bicara yang sudah menikah atau sudah memiliki anak aja, justru parenting ini sangat penting ya untuk kita selaku mahasiswa ataupun bagi anak muda yang belum menikah, karena parenting paling awal adalah dimulai dari ketika kita memilih pasangan. Betul sekali Kak Ica. Nah buat teman bicara, jangan lupa tonton terus setiap episode bicara karena menyajikan berbagai manfaat-manfaat untuk kita. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe seluas-luasnya kepada keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain. Nah terima kasih Bunda telah Sama-sama. hadir. Teman bicara, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.